Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah membuka dan menyaksikan video ini. Karena kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang seni rupa, khususnya untuk kelas 12, di mana kali ini saya yang akan menggantikan Bapak Eko selaku guru seni budaya kalian untuk menjadi pengajar kali ini selama beberapa pertemuan ke depan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup? Oke, silakan disimak ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya selaku mahasiswa PPL tentunya akan menjadi pengganti dari Bapak Eko Supriyadi selaku guru kalian untuk menjadi pengajar selama beberapa pertemuan ke depan. Nah, sebelum itu baiknya mungkin kita mengenal lebih jauh ya, mungkin perkenalan singkat sebelum kita masuk kepada materi. Baik, yang pertama, perkenalkan, nama saya Eko Ayudi, dan saya merupakan pengajar selama beberapa pertemuan ke depan karena saya ditunjuk dari PPL UNES untuk melaksanakan praktek pengalaman lapangan dalam hal khususnya seni rupa di kelas kalian. Baik, perkenalan singkat, mungkin saya mahasiswa seni rupa angkatan tahun 2017. Juga mungkin kayaknya lebih seru lagi kalau kita bisa bertemu langsung, bukan melalui daring seperti ini ya. Tapi saya harap teman-teman bisa tetap sehat selalu, tetap semangat selalu dalam melaksanakan pembelajaran, dan tentunya juga menyimak pembelajarannya juga kan ya. Yaitu profil singkat saya. Mungkin teman-teman kalau ingin penasaran dengan saya bisa dilihat di Instagram saya, Hai Eko. Di situ saya selain juga menyajikan beberapa portofolio saya, karena saya juga berkonsentrasi langsung dengan kegiatan desain, khususnya ilustrasi. Jadi mungkin di beberapa galeri saya di sana akan berisi tentang beberapa pekerjaan saya atau karya-karya saya yang merupakan ilustrasi yang telah saya buat untuk portofolio. Baik, selanjutnya mungkin kita masuk ke materi ya. Oke, materi yang pertama, apa itu Zentangle? Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Zentangle, mungkin teman-teman juga pernah menjumpai suatu fenomena di mana kalian suatu saat itu sangat bosan sekali di kelas, kemudian sangat suntuk sekali, lalu kalian mulai mencoba untuk mengeksplorasi gambar-gambar, atau mungkin kalian sebut dengan oret-oret ya, coret-coretan, mungkin di bagian belakang buku seringnya, pasti pernah kan. Nah, mungkin awal dari Zentangle adalah dari itu. Nah, kemudian kalian juga pernah mendengar istilah tentang doodle. Doodle juga hampir sama seperti itu, namun ada yang membedakan dengan Zentangle. Apakah itu? Mari coba kita bedah lebih lanjut ya. Baik, coba disimak. Kita lihat perbedaan dari kedua gambar ini. Kedua gambar ini mungkin terlihat sama bagi kalian, tapi sebenarnya dua gambar ini memiliki dua jenis karya seni yang berbeda, walaupun keduanya sama-sama berdimensi dua dimensi ya, karena hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Nah, dari kedua gambar antara yang kiri dengan yang kanan, kita coba deh bedah temukan perbedaannya. Ternyata kalau kita amati, kedua gambar tersebut berbeda karena di gambar sebelah kiri, di mana di situ terdapat mungkin sosok kucing ya, tapi di dalamnya bisa kita lihat ada
pola-pola yang berulang. Jadi polanya berulang dan itu tersusun seperti itu. Jadi polanya berulang dan tersusun, dan itu menjadi ciri khas yang menarik bagi Zentangle. Kemudian yang gambar yang kanan itu adalah gambar doodle. Keduanya itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tidak dibuat dengan perencanaan tertentu. Namun Zentangle memiliki kelebihan, yaitu perencanaannya tetap ada, namun pada bagian pengisian pola-polanya mereka diisi dengan pola-pola yang bebas. Jadi teman-teman bisa lihat di situ memang ada pola-pola yang bebas tetapi tersusun dengan baik. Beda dengan gambar sebelah kanan. Jadi gambar sebelah kanan itu memang banyak sekali karakter-karakter, pola-pola yang mungkin mirip tapi sebenarnya berbeda, dan itu dibuat spontan. Keduanya sama-sama spontan, tetapi yang membedakan adalah Zentangle disusun dengan lebih tertata dan lebih rapi, sehingga Zentangle membuat karya seninya memiliki nilai estetis yang lebih tinggi. Nah, mungkin perbedaan dari keduanya yang paling menonjol itu antara yang polanya disusun secara sengaja dengan yang doodle itu disusun secara acak. Mungkin keduanya sama-sama karya seni, tapi nilai estetisnya mungkin berbeda. Nah, tujuan dari Zentangle ini mungkin tak lain tak bukan karena ingin membuat karya seni di mana kita tidak perlu membebankan pikiran dalam membuatnya. Jadi kita hanya mengisi pola-pola sesuai dengan diri kita, kemana diri kita itu membawa untuk mengisi pola-pola tersebut. Nah, kita ikuti. Maka karya Zentangle pasti setelah selesai itu akan memberikan kejutan yang sangat wah jadinya kok menarik seperti ini kan. Nah, seperti itu salah satu kelebihan dari Zentangle. Nah, setelah kita melihat dari perbedaan tersebut, coba deh kita simpulkan Zentangle itu sebenarnya apa sih? Zentangle art merupakan karya seni rupa dua dimensi yang dibuat oleh manusia dengan cara mengolah atau mengisi pola-pola, dalam tanda kutip pattern ya, dalam bahasa Inggrisnya pattern, pada suatu objek gambar sehingga karya yang dihasilkan bernilai estetis dan mengejutkan. Mengapa estetis dan mengejutkan? Karena jika dibandingkan dengan doodle tadi, karya Zentangle sangat tersusun rapi. Jadi perencanaannya itu hanya sebatas naluri. Jadi kita nggak melepas banget gitu. Jadi tetap ada pengisian polanya secara teratur dan kita bebas gitu. Mau mengisi pola dengan pola seperti apa, itu sesuai dengan keinginan kita. Dan hasilnya pasti mengejutkan karena kita mengisi Zentangle itu tidak menuntut kita untuk berekspresi bebas terlalu banyak. Jadi kita membuat satu buah objek, kemudian mengisi polanya, dan ya itulah Zentangle. Seperti itu singkatnya. Baik, selanjutnya adalah unsur yang ada di dalam Zentangle. Unsur yang ada di dalam Zentangle itu apa saja sih? Mari kita lihat. Coba kita amati gambar kucing di sebelah kanan kita. Wah, ini gambar kucing yang sangat imut sekali. Kita coba tilik gambar kucing tersebut. Lalu apa sih unsur-unsur yang ada di dalam Zentangle? Coba kita lihat gambar kucing di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar kucing, bisa teman-teman lihat. Di situ ternyata memuat unsur-unsur yang ada di dalam Zentangle. Yang pertama apa? Titik. Ya, titik adalah unsur yang paling dasar dalam seni rupa khususnya. Nah, unsur yang paling dasar ini merupakan titik awal dari penciptaan semuanya. Karena dari titiklah semua bentuk itu bisa tercipta. Kemudian selanjutnya adalah garis. Garis merupakan deretan dari titik-titik. Nah, jika teman-teman mungkin bisa dibayangkan ya, dimana kalau misalkan kita menjajarkan sebuah titik berderet, titik. Nah,
dari deretan titik-titik itu jika berhimpitan, maka titik-titik tersebut bisa membentuk sebuah garis. Nah, disitulah awal dari garis. Jadi kalau misalkan ditanya, garis itu sebenarnya apa sih? Garis adalah deretan titik-titik. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi unsur dari Zentangle adalah bidang. Bidang itu bisa teman-teman lihat jika ada perpotongan dua garis menjadi suatu kurva tertutup, itu bisa disebut dengan bidang. Nah, contohnya saya punya garis nih, lurus, 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 lurus. Nah, dari keempat garis tersebut maka bisa membuat sebuah kurva tertutup yang disebut dengan bidang. Nah, itulah bidang. Jika teman-teman mengamati di gambar di samping, gambar kucing tersebut, pola-pola yang digambar sebenarnya membentuk sebuah bidang. Ada yang bidangnya diisi full, ada yang tidak. Nah, itulah bidang. Dan bidang itu bisa bidang simetris maupun organis. Kalau bidang simetris itu mungkin teman-teman bisa menyebutnya sebagai bidang yang lurus ya, lurus. Atau bidang yang kaku. Karena disebut simetris berarti bisa diukur bidangnya. Nah, kalau bidang yang kedua disebut dengan bidang organis. Kalau organis itu mungkin teman-teman bisa menyebutnya sebagai bidang lengkung. Misalnya seperti ini. Set. Nah, atau lingkaran mungkin. Karena lingkaran juga sebuah bidang dan itu sebenarnya masuk ke simetris juga. Namun bisa disebut juga organis di saat yang bersamaan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi titik sudah, garis sudah, bidang sudah. Mungkin yang terakhir adalah bagaimana dengan warna. Kalau warna bisa nggak kira-kira? Tentu saja warna tetap bisa masuk dalam unsur yang ada di dalam Zentangle. Jadi Zentangle itu tidak hanya terpaku dengan karya Zen yang hitam putih, tetapi juga bisa diisi dengan warna. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya coba kita akan bedah bagaimana sih karya-karya Zentangle yang berwarna seperti itu. Baik, selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita akan membedah apa sih prinsip-prinsip yang ada di dalam Zentangle. Mungkin teman-teman bisa mencatat materi yang ada di dalam video ini, atau mungkin saya setelah ini akan membagikan file PowerPoint yang saya tampilkan, jadi teman-teman bisa mengunduhnya di halaman yang telah disediakan. Baik, dalam pembuatan Zentangle setidaknya kita ada mengenal beberapa prinsip. Nah, prinsipnya itu bisa teman-teman lihat. Yang pertama, kesatuan atau unity. Jadi ketika teman-teman membentuk sebuah pola, nah pola tersebut tentunya tidak bisa lepas satu sama lain. Mereka harus rapat menjadi suatu kesatuan. Tidak mungkin dong teman-teman misalnya itu membuat sebuah karya Zentangle, kemudian teman-teman mengisi polanya di sini, kemudian yang selanjutnya ada di sebelah sana, itu kayaknya kok tidak bersatu kan, karena ada gap 2 atau ada jeda jarak. Nah, itu yang membuat karya seni rupa itu tidak baik gitu loh, kurang baik lah. Kemudian yang kedua adalah keselarasan. Kalau keselarasan itu dimana kalian membuat sebuah karya, alur dari pola tersebut bisa Anda rasakan. Ketika polanya mengarah ke kanan misalnya, teman-teman juga harus membentuk sebuah pola yang mengarah ke kanan, mengikuti model yang ada. Kemudian yang ketiga adalah penekanan. Kalau penekanan itu mungkin teman-teman bisa menekankan bagian mana yang menjadi titik menarik dari karya tersebut. Misalnya kita mau gambar sebuah tadi kucing tadi yang menjadi titik menariknya teman-teman menurutmu apa? Pasti ada di
matanya mungkin ya. Nah, disitulah titik penekanan, point of interestnya. Jadi yang menarik dari karya tersebut ada di situ. Nah, setelah kalian nanti akan berpraktik, kalian coba cari di mana point of interest dari karya kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah kesebandingan. Jadi ketika kalian menggambar sebuah Zentangle, pastinya ada sebuah model yang dijadikan referensi oleh kalian. Misalnya kalian membuat sebuah Zentangle bertema hewan, misalkan kepala harimau. Maka gambar yang kalian buat dengan model yang Anda gunakan sebagai referensi itu harus tetap memiliki semacam kesebandingan, atau keduanya itu memiliki proporsi yang sama, perbandingannya sama, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan. Kalau keseimbangan ini mungkin teman-teman bisa melihat ketika hasil gambar itu antara sisi kanan dengan sisi kiri itu harusnya mempunyai bobot yang sama gitu, proporsinya harus sama. Itu yang ada di dalam Zentangle, karena Zentangle ini sebenarnya karya seni yang mengunggulkan atau menonjolkan sisi kerapihan, keindahan, dan penyusunan pola itu, karena itulah yang menjadi titik penting dalam pembuatan Zentangle, keseimbangan seperti itu. Jadi 5 prinsip ini mungkin kalau kita memahami secara teoretik saja mungkin teman-teman kesulitan ya, tapi nanti kalau kita akan berpraktik dalam pertemuan selanjutnya mungkin teman-teman bisa merasakan bagaimana prinsip-prinsip tersebut. Jadi lebih baik kita belajar sambil mempraktikkan, lebih baik daripada kita hanya mendengar saja, mungkin seperti itu kan. Nah, saya juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh karya Zentangle. Ada beberapa contoh nih untuk teman-teman semua dalam membuka wawasan tentang karya Zentangle. Setelah saya jelaskan tadi panjang lebar, pasti kalian bingung, karya Zentangle seperti apa sih? Contoh-contoh lain selain contoh kucing tadi kan, kalian pasti juga penasaran. Nah, ini saya akan sajikan beberapa contoh karya Zentangle yang telah saya muat dalam file PowerPoint. Silakan dilihat. Ya, yang pertama ini ada contoh dari Zentangle bertema fauna. Jadi Zentangle itu tidak terbatas temanya tentang apa, bisa tentang hewan. Kemudian yang selanjutnya adalah tema flora yang dijadikan sebagai Zentangle. Itu apakah bisa? Oh, bisa. Malah bagus banget, karena karya Zentangle ini memang seringnya kita temui dalam wujud-wujud atau tema-tema, kalau nggak flora ya fauna gitu. Tapi tidak memungkinkan juga untuk ditemukan tema-tema yang lain. Nah, itu bisa kalian eksplorasi. Baik, ini masih ada banyak sekali yang bisa kalian gali dari Zentangle. Jadi kalian bisa browsing sendiri. Ada berapa banyak sekali karya Zentangle yang dapat menjadi inspirasi bagi kalian, atau mungkin menambah wawasan kalian dalam karya seni rupa, khususnya ilustrasi Zentangle. Nah, seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan yang sudah saya sajikan. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang media dan teknik dalam membuat Zentangle. Jadi teman-teman bisa browsing-browsing dulu bagaimana. Nanti pertemuan selanjutnya coba deh kita bahas lebih lanjut tentang media dan teknik. Jadi Zentangle ini bisa dibuat di media apa saja dan bagaimana tekniknya, kita akan bedah lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Mungkin jika teman-teman ingin menanyakan suatu pertanyaan,
bisa ditulis di kolom komentar di bawah, kolom diskusi ya. Nanti kita diskusi di situ deh. Atau mungkin kalau yang ingin mengenal lebih jauh tentang saya atau tentang kalian, bagaimana pembelajaran seni rupa kesehariannya di SMA 2 Demak, kalian bisa diskusikan di kolom komentar. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin pertemuan kali ini tidak ada penugasan ya, tapi saya tetap butuh review kalian, khususnya tentang video pembelajaran ini. Bagaimana tanggapan kalian? Bisa dijawab di kolom komentar di bawah atau kolom diskusi di bawah. Saya tunggu ya, kita diskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.